Shalom. Ada sukacita? Beri kemuliaan bagi Tuhan. Sebelum memulai ibadah kita siang hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, Bapa kami dalam surga Bapa, kami mengucap syukur Tuhan Yesus penyertaan-Mu sepanjang hidup kami Tuhan, selama seminggu ke belakang Tuhan. Kami bersyukur Bapa, Kau telah sertai kami Tuhan dalam segala pergumulan kami Tuhan, dalam segala sukacita kami Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Hingga pada siang hari ini Tuhan, kami bisa diberi kesempatan Tuhan untuk beribadah di tempat ini Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, kami serahkan jalan acara pada siang hari ini Tuhan ke dalam tangan-Mu Bapa. Hanya kepada-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita bersyukur pada siang hari ini kita boleh ada di sini kembali di tempat ini. Mungkin waktunya mepet sekali tadi mulainya, dan sebagai informasi setelah ibadah ini pun ruangan ini akan digunakan untuk acara public expose obligasi PT Global Mediacom Tbk. Kita akan masuk ke hadirat Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian Ku Ada Sebagaimana Ku Ada. Ku ada sebagaimana Ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kita mau katakan ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah
Masih semangat untuk berdiri kan? Masih semangat? Amin. Saya undang untuk melihat kanan kirinya, beri senyum yang paling manis. Ayo, beri senyum yang paling manis ya. Kita datang dari berbagai latar suku yang berbeda, gereja yang berbeda. Kita mau pujian ku tak pandang dari gereja mana. Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Kalau hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudari. Ku tak pandang dari suku mana, ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Kalau hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudari. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kita lagi punya saya tunjuk kanan dan kirinya. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara, 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 sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekali lagi, dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Haleluya. Dipersilakan duduk kembali. Sebentar lagi kita akan memasuki pemberitaan firman Tuhan. Mari merendahkan diri kita. Kita mau sambut firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, ketika ku hadapi kehidupan ini. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau
betapa dalam kasih-Mu. Oke, persilakan. Terima kasih untuk tim pemujaan penyembahan. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, boleh sama-sama kita pejamkan mata, rendahkan hati sejenak, letakkan tangan di dada, kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah yang mentahirkan tubuh jiwa roh kami, tahirkan pendengaran kami, tahirkan hamba-Mu dalam menyampaikan firman Tuhan, agar firman Tuhan ini adalah sesuatu yang akan mengubah setiap kami ketika selepas dari ibadah ini, totally as a different person. Tuhan mengequip kami, merestore kami sesuatu yang baru. Tidak hanya good values, tapi semua righteousness things yang selama ini mungkin sudah mulai mengendor, Tuhan kencangkan lagi. Tuhan urapi kami semua, rahmati kami semua, sehingga kami benar-benar menjadi saksi Tuhan selepas ibadah siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Amin. Saya nggak dengar kata amin ya. Amin. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Kalau saya bilang stay on, semua bilang anti kendor. Stay on. Oke, kita langsung buka Roma pasal 12 ayatnya yang ke-11. Sebuah ayat yang mungkin sudah cukup familiar ya, didengar dan disampaikan. Tapi hari ini kalau Anda mendengar kembali, saya percaya karena Tuhan memperhatikan kehidupan saudara dan saya. Ya, baik. Oke, kita mau sama-sama baca, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara terkasih yang mengasihi Tuhan dan takut akan Tuhan. Mari kita baca dengan sungguh-sungguh. 1, 2, 3. Roma pasal 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Sekarang saya pengen Anda semua letakkan tangan di dada, katamu ganti dengan kataku, ya. Berarti di sini ada kerajinanmu, rohmu ganti dengan kataku. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanku kendor, biarlah rohku menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Hari-hari ini banyak orang percaya mengalami kesuaman, tidak hanya perkara rohani, tidak hanya pelayanan, tapi juga pekerjaan. Kenapa? Berbeda dari kali pertama dapat kerja. Ya, ada begitu banyak persoalan, contohnya dalam pelayanan dan juga dalam melayani pekerjaan Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan bukan bicara mengenai ibadah saja, tapi bicara mengenai apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan saudara. Dari mulai Anda bangun tidur, Anda pergi dari kota kampung halaman, masuk kota Jakarta, Anda yang kata orang bilang mengadu nasib di sini, tetapi sebelumnya Anda sedang melaksanakan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupanmu. Anda mungkin bisa berusaha dengan semaksimal mungkin sekuat tenaga, tetapi kalau bukan Tuhan yang memberikan belas kasihan kepada orang sekitar Anda, tidak mungkin Anda bisa ada di tempat Anda bekerja saat ini. Jadi itu semua adalah campur tangan Tuhan, ya. Nah, awalnya kita begitu antusias, menggebu-gebu pada saat kita mau cari kerja, pada saat kita mau melayani Tuhan, tapi lambat laun menjadi luntur, menjadi tidak rajin lagi seperti yang dulu. Mulai banyak hal yang mempengaruhi penyebabnya, dari mulai melihat orang-orang di sekitarnya ternyata tidak serajin dia. Sehingga dia berpikir, ngapain saya rajin? Yang lain aja lelet-lelet, ngapain saya rajin-rajin? Padahal dia punya kualitas tuh lebih bagus gitu sebenarnya. Itu adalah salah satu alasan kenapa dia diterima dari sekian ribu pelamar kerja pada waktu itu. Karena ada satu value yang dilihat oleh HRD, orang ini punya kerajinan. Tapi ternyata gara-gara environment-nya itu tidak rajin, dan lalu mulai beradaptasi. Beradaptasi namun justru mereduksi nilai-nilai yang bagus. Kalau hari-hari ini Anda mulai merasa seperti itu, pelayanan sudah mulai so-so lah. Karena apa? Udah biasa, udah belasan tahun, puluhan tahun, bahkan mungkin sebelum Pak Pendeta jadi pendeta, saya sudah melayani loh. Tapi saya mau katakan satu hal Bapak Ibu, pelayanan saudara itu bukan campur tangan saudara sendiri, itu campur tangan Tuhan. Ya, jadi semua pertanggungjawaban itu adalah pertanggungjawaban Anda untuk diserahkan kepada Tuhan. Kenapa? Jangan lupa, setiap kehidupan kita ini ada kitab kehidupan. Jadi apa yang Anda catat, apa yang Anda lakukan, apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda putuskan, tercatat di kitab kehidupan kita masing-masing. Ya, banyak orang sudah mulai lupa hal itu. Lalu kemudian apa? Merasa kurang dihargai, tidak ada apresiasi.
ada rasa malas, capek, masalah berat terus, pekerjaan makin sibuk, belum lagi ketemu dengan komunitas baru, hobi baru, dan aktivitas-aktivitas lainnya. Ya, maksudnya apa Bapak Ibu? Supaya Anda itu jangan menjadi pribadi yang di warning sama Tuhan di Wahyu pasal 3 ayat 16, karena engkau suam-suam kuku, tidak dingin atau panas, aku, ya kata Tuhan, akan memuntahkan engkau dari mulutku. Kalau kita proyeksikan dalam dunia kerja, kalau Anda suam-suam kuku dalam dunia kerja, bos Anda akan mikir, daripada saya piara orang seperti ini, lebih baik saya kick dia, saya cari lagi orang yang baru. Nggak masalah, per 3 bulan saya pakai karyawan baru. Karena ternyata survei membuktikan 6 bulan pertama karyawan baru adalah orang-orang yang punya semangat kerja luar biasa. Setelah 1, 2, 3 tahun semangat kerjanya kendor. Tapi itu bukan saudara dan saya. Amin. Bilang kanan kiri, itu bukan saudara dan saya. Bilang kanan kiri. Ya. Artinya sekalipun kita tidak ngaku, tapi itu bukan saudara dan saya. 1 Korintus 6 ayat 19. Bahwa dikatakan di sana, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh yang kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Saya lebih ke arah yang bagian terakhir, bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Pekerjaan saudara bukan milik pekerjaan saudara sendiri. Rumah tangga saudara bukan milik rumah tangga saudara sendiri. Jadi kalau Anda jadi suami suam-suam kuku juga sama istri, jangan salah kalau istri ngedepak saudara. Istri suam-suam kuku juga sama suami, kadang panas, kadang hangat. Pada saat dingin malah bukannya hangat, jadinya dingin, tambah beku. Enggak heran manusia mudah sekali untuk sudahlah, ya. Ini sifat natur manusia, saudara. Firman Tuhan harus kita proyeksikan dan kita aplikasikan secara relevan dan real dan sederhana dan praktis dan practically kelihatan. Firman Tuhan udah gak zaman lagi seperti puisi yang ditaruh di dinding gereja. Firman Tuhan harus ada di dalam diri saudara dan saya. Setiap langkah saudara adalah langkah kaki Tuhan. Nggak bisa langkah kaki saudara. Hidupmu bukan milikmu sendiri. Ada campur tangan Tuhan di situ. Karena ketika Tuhan lepas tangan, engkau bisa apa? Saya bisa apa? Anda bekerja di tempat saudara, walaupun Anda tidak suka dengan kepemimpinan di atas Anda tidak suka dengan tim yang Anda pimpin, tetapi itu ada campur tangan siapa? Ya sebelum Tuhan perusahaan. Baru ke Tuhan ya. Iya. Tapi betul Pak Stephen. It was correct answer. Ada Allah kecil, ada Allah besar. Alkitab banyak mencatat itu toh. Ketika bangsa Israel masuk ke negeri Kanaan, tanah perjanjian, mereka beradaptasi. Tapi beradaptasinya dengan apa? Allah kecil yang ada di sekitar situ. Seharusnya kalau persekutuan doa ini ada, saya berdoa, Anda menjadi faktor, bukan faktor pengikut, tapi faktor penggagas. Bukan problem starter, tapi problem solver. Amen? Stay on? Iya. Memang agak loading di sini ya. Tadi juga saya di bawah agak loading juga gitu. Buka ini kok agak loading ya. Mungkin terlalu banyak pemancar barangkali ya. Oke, kalau stay on semua bilang anti kendor ya. Stay on? Yes, anti kendor. Apa yang bisa memastikan kalau saya menjadi pemimpin, saya memimpin sebuah tim, what should I do? Yang pertama adalah Anda harus dihinggapi dengan apa? Masalah atau roh Allah. Kita buka di Hakim-Hakim pasal yang ketiga. Satu fakta sejarah Alkitabiah mencatat yang dialami oleh Otniel, bukan karena nama saya Otniel semata-mata, tetapi ini menarik sekali Bapak Ibu. Ini adalah roh Allah yang sama dengan Roh Kudus, linear dengan Roh Kudus yang dilimpahkan dan curahkan ketika Kristus datang ke dunia dan naik ke surga dan dia mencurahkan Roh Kudusnya. Ini linear banget. Ya. Jadi kita baca di Hakim-Hakim pasal 3 ayat 10, Roh Tuhan menghinggapi dia dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang lalu Tuhan menyerahkan Kushan Rishathaim ke dalam tangannya sehingga ia mengalahkan Kushan Rishathaim. Kushan Rishathaim ini bicara mengenai pergumulan, bicara mengenai tren yang bisa mereduksi nilai-nilai kebenaran. Kalau saudara mau jadi pemimpin yang bisa memenangkan setiap pergumulan, Anda nggak boleh dihinggapi oleh roh selain roh Allah.
Nggak bisa roh yang lain. Anda bermain-main dukun, Anda bermain-main orang pintar, Anda bermain-main ritual, nggak bisa. Anda harus pure, 100% Spirit of God. Karena elemen kita ini cuma dua hal, manusia rohani dan jasmani. Jasmaninya mati, dikubur, dimakan oleh cacing dan sebagainya. Orang-orang yang nangis cuma di depan lisan kita. Tapi manusia rohani kita jangan sampai nangis selama-lamanya. Yang nangis bukan orang yang datang ke batu nisan kita. Kitanya ini loh yang nangis selama-lamanya. Karena apa? Karena ternyata kita mencampur adukan Spirit of God dengan spirit yang lain. Percayalah, ketika Anda memimpin atau dipimpin, kalau Anda dihinggapi oleh Roh Allah, maka kemenangan saudara, keberhasilan saudara, kepemimpinan saudara, kepatuhan saudara adalah campur tangan Allah juga di dalam itu semua. Yang sepakat katakan amin. Oke. Yang kedua, yang dibutuhkan adalah apa? Apresiasi, betul nggak? Ada banyak orang kendor, kenapa tidak apresiasi? Jarang sekali orang memberi apresiasi. Paling gampang apa sih apresiasi? Kenal atau tidak kenal? Coba kita semua praktekkan. Kasih jempol ke sebelah. Gini aja. Nah, nggak perlu kenal dong. Nggak perlu, itu siapa namanya itu? Kenapa? Saya mau kasih jempol ke dia. Nggak perlu kan? Iya kan? Ketika Anda datang, mungkin ini dari departemen mana ya kok bisa datang ke persekutuan doa. Begitu pulang, oke sampai ketemu lagi minggu depan ya. Datang lagi orang ini. Kenapa? Aku dihargai ya di sini. Mungkin jauh lebih berharga daripada dikasih apa? Kertas emas. Lagi nanam saham emas ya Pak ya. Kepikiran ya. Dikasih apa? Daftar anggota persekutuan doa. Minggu depan datang lagi ya. Belum tentu diisi. Tapi kalau Anda kasih jempol, nanti pas ketemu di kantin di mana? Pak. Oh iya. Kenapa? Iya Bapak waktu itu kan kasih jempol ke saya. Oh iya, kita belum kenalan ya. Enak kan? Apalagi kalau jempolnya 2. Coba. Sekarang cari 2 orang kasih jempol 2. 1, 2, 3. 2 jempol ya, 2 thumbs up ya. Kenapa harus jempol? Jempol adalah faktor penentu keberhasilan seseorang mengangkat beban. Coba tekuk jempolnya. Tekuk jempolnya saudara. Praktekkan supaya Anda ngerti. Tekuk jempolnya. Lalu Anda pegang handphone Anda. Coba ketik tanpa jempol. Gak bisa toh. Anda pegang mikrofon pun juga pakai tanpa jempol gak bisa. Saya bukan bicara mengenai catat fisik enggak. Saya bicara mengenai values. Anda tahu, jempol adalah satu nilai yang tidak boleh dikesampingkan. Ketika Anda memberikan jempol, orang langsung terapresiasi. Roh yang tadinya kendor jadi semangat lagi. Hari ini, oke lah. Coba kita kasih jempol ke tim pelayan dong. Nah, ya. Lebih enak gini atau lebih enak gini? Kalau saya lebih enak begini. Kalau begini kadang-kadang gini. Tambah lagi dong fulusnya gitu. Kan gak enak juga ya. Serba salah. Bagaimana dengan saudara dan saya? Ini bukan kehendak saudara dan saya. Ini kehendak Bapa. Saudara dan saya kan pengikut Kristus. Amin. Disciple of Christ bahkan. Ya. Jadi apa yang harus dilakukan? 1 Korintus 15 ayat 58 mengatakan begini. Saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Anda tahu, untuk bisa membuat orang tetap teguh, tidak kendor, dan tetap selalu giat adalah apresiasi. Beri apresiasi. Selepas kurang atau tidak, ke anak juga, sekalipun mungkin nilainya lagi gak bagus, Pastor, gak apa-apa, kasih apresiasi, lalu ajak ngobrol. Ya gak cuma gini-gini doang, tapi ada komunikasi. Tapi Bapak Ibu, selain kita memberikan ini, kita juga harus mencari ini, betul? Jangan cari ini di Instagram saja, di Facebook saja. Jangan nanti kalau Anda cari di situ, Anda bisa kehilangan semangat etos kerja. Hari ini semangat, besok gak semangat. Temannya nanya, kenapa kok dia hari ini gak semangat? Begitu ditanya, gak tahu tuh dari 200 yang kasih jempol like, 5 itu unlike. Kenapa ya? Gue salah apa ya? Itu bisa mempengaruhi energi positif itu. Kenapa sih kita nggak cari jempol dari Tuhan? Katakan cari jempol dari Tuhan. Ya.
Bagaimana caranya? Layani Tuhan. Silakan Pak, mohon izin. Iya. Udah, karena kan ini mau dipakai rapat kan. Juga memang sudah selesai, Bu. Iya. Boleh minta di F daripada saya minta keyboardnya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Oh, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sebentar ya Pak, saya ingin Bapak Ibu membaca satu ayat ini. Yohanes pasal 4 ayat 34. Kita baca sama-sama ya. Luar biasa, Bapak Ibu sering baca Alkitab rupanya. Saya di sini. Anda nggak perlu nengok-nengok, udah bisa. Ternyata ada layar di belakang saya. Oke. Yohanes 4 ayat 34, boleh tolong ditampilkan, mohon izin. Iya. Oke, sudah ada? Ini dia. Oke. Kata Yesus kepada mereka, saya bacakan dulu ya. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saya pengen Anda ganti kata mereka, kata Yesus kepada saya, kepadaku, lebih gampang, kepadaku. Saya taruh tangan di dada boleh? Karena kalau taruh tangan di dompet nanti setelah doa persembahannya. Siap Bapak Ibu? Stay on. Anti kendor. Puji Tuhan, sudah mulai nyala lagi ya sinyalnya ya. Oke, kita baca sama-sama dengan iman. Kata Yesus kepadaku, 1, 2, 3. Kata Yesus kepadaku, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan Pekerjaan. Tuhan mengirim saudara untuk bekerja di tempat saudara, untuk menuntaskan pekerjaan saudara karena Dia yang mengirim. Tuhan mengirim saudara Bapak Ibu dimanapun saudara kerja saat ini dan bertugas, suka tidak suka, berat atau tidak, itu karena untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan yang dipercayakan dalam diri saudara. Saudara cuma tinggal jawab bahwa saudara tidak boleh kendor dengan Tuhan. Jangan izinkan saudara dihinggapi dengan masalah-masalah yang gak penting. Karena yang penting sekarang adalah bagaimana kehidupan saudara pribadi dengan Tuhan. Boleh sama-sama pejamkan mata, taruh tangan di dada. Seperti pujian ini ya Tuhan, kami juga rindu Tuhan pakai kehidupan kami. Kami tidak mau lagi kehidupan kami dihinggapi dengan masalah yang gak penting. Hinggapi hidupku dengan roh-Mu, supaya kemenanganku adalah kemenangan-Mu, keberhasilanku adalah keberhasilan-Mu. Aku percaya Tuhan, makananku ialah melakukan kehendak Tuhan yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan Tuhan yang Tuhan titipkan kepadaku, baik sebagai ibu rumah tangga, sebagai suami, sebagai menantu mertua, bahkan suami istri. Jangan kendor cuma karena engkau belum dikasih keturunan. Jangan kendor dari Tuhan hanya karena engkau belum mendapat jodoh. Hidup ini lebih daripada itu. Itu bukan kehendak Tuhan, karena Tuhan punya cara yang berbeda. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah ingkar dengan janjinya. Dia bukanlah manusia yang suka ingkar janji. Dia Allah yang selalu tepati janji. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, engkau yang mengerti, engkau akan mengatakan, ikuti dengan apa yang saya katakan. Tidak ada kemuliaan tanpa salib. Tidak ada keselamatan tanpa anugerah. Dan tidak ada kemenangan tanpa perjuangan. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Amin. Jadilah seperti perkataan saudara.
seperti aku masih kuat bila saatnya nanti ku tak percaya lagi hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih Pastor Anda untuk pelayanannya. Jadi mulai saat ini kalau ketemu di lift, di jalan, teman-teman acukan karena RCTI. Terima kasih. Baik, kita akan mengembalikan sebagian berkat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang baik Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus yang boleh beribadah di tempat ini Tuhan Yesus. Dan sebenarnya kami akan mengembalikan sebagian berkat kepadamu Tuhan. Kiranya Kau berkati Tuhan teman-teman kami Tuhan yang akan memberi maupun yang belum mampu memberi Tuhan. Kau berkati juga Tuhan untuk yang mengelolanya Bapa. Kiranya berguna Tuhan untuk perluasan kerajaan-Mu di tempat ini. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus saya berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Sembari kolektan mengumpulkan persembahan, ada sekilas info pengumuman PDMNC Center. Ibadah Jumat PDMNC Center minggu depan dilayani oleh pembicara Pendeta Grenikson di tempat yang sama, di jam yang sama. Jadi teman-teman bisa ajak teman-teman yang lain untuk bisa kembali beribadah bersama kami di tempat ini. Berikutnya, laporan kas dan persembahan PDMNC Center. Saldo akhir per 15 Juni seperti tertera di layar 9.451.171. Bagi teman-teman yang tergerak ingin memberikan diakonia bisa menghubungi PIC Diakonia di Ibu Winda dan Bapak Ruben dengan nomor yang tertera di layar. Berikutnya, kita juga ada doa pagi setiap hari Senin melalui Zoom jam 8 pagi. Ada meeting ID dan passcode-nya. Bisa menghubungi PIC-nya, ada Bapak Steven dan juga ada Ibu Eva. Bisa dicatat? Ya. Bisa dicatat meeting ID-nya dan passcode-nya? Ya. Berikutnya. Nah, kita masih membutuhkan untuk usher dan singer. Bagi teman-teman yang tergerak hatinya, ayo mas. Kayaknya banyak yang muda-muda nih yang mau bisa ikut untuk usher dan singer. Bisa menghubungi usher untuk Bapak Yuda dan untuk singernya untuk Ibu Sani. Ya. Mau lihat orangnya? Enggak ya. Bisa dicatat nomornya yang di depan ya atau di foto. Ya. Dan PDMNC Center juga mempunyai YouTube channel Persekutuan Doa MNC Center. Di dalam channel ini ada video-video PDMNC Center termasuk siang hari ini yang akan ditayangkan nanti. Jadi teman-teman bisa lihat di YouTube channel ini ada program pelatihan juga dan ada beberapa kegiatan seperti diakonia mungkin kedepannya akan ada di sini. Jadi subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, like dan share ke teman-teman yang lain. Semoga bisa menjadi berkat juga buat yang lainnya. Iya. Sudah. Kita mau masuki ke doa syafaat. Kita mau angkat satu pujian, tapi saya mau berdiri. Kita mau naikkan besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Let's pray. Thank you, Lord Jesus. Great is thy mercy, great is thy grace. Thank you, Lord Jesus, for today. We come to you, Father, Son, and Holy Spirit. We know when we gather together to praise and worship you, you are here among us, Lord. And thank you, Lord, for speaking through your servant to us. We pray the Holy Spirit will help us to remember what we have just learned and be able to practice it, Lord Jesus. That we should not be slothful, O Lord, that we must always be active.
Thank you, Lord Jesus. Thank you in our working place. We can praise you and worship you. We thank you, Lord, for your blessing and grace upon MNC Group. We thank you, Lord, for Pastor Othniel. I pray for him and his wife and the family. Thank you, Lord, for his ministry. Simple and straight to the point. Thank you, Father. You speak through your people in so amazing ways. I pray, Lord, you continue to bless the family in their ministry, in their finances, in their home. I pray, Lord, your grace will always be there, that many people will be blessed through them, Lord. Father, we also thank you, Lord, for our each and every one members here taking time to come and praise you and worship you. Lord, I pray your blessing upon each and every one, Lord. I pray that we can always strive to be faithful, O Lord. There are many challenges in our life, O Lord. But in all that, Lord, help us to see your grace in it, Lord. Because your grace alone is sufficient for us, O Lord. Father, we pray for our executive chairman, Bapak Hari Tanusudibio. I pray your blessing and grace and anointing upon him. Fill him also with your compassion, O Lord. Thank you, Lord. He has been leading MNC Group for many years. And Lord, you have been always there faithful, protecting him and blessing him, O Lord, and prospering him. Because through him, O Lord, many employees, thousands of employees are blessed. And also many families are blessed. And also, Lord, all the services that we provide, O Lord Jesus, is a blessing to the nation Indonesia, Lord. So continue, Lord, to bless Bapak Hari Tanusudibio and also Bu Liliana. I pray your blessing and grace upon her. Thank you, Lord, for Bu Jessica, whose birthday was yesterday. I pray, Lord, the whole family, even Warren has joined MNC Group in MNC Portal. So we pray, Lord, the whole family is serving in MNC Group. I pray your blessing, protection, and grace upon them, Lord. Father, we also pray for our BOD, MNC Group. Bless the Lord, each and every director in Ring 1, Ring 2, Ring 3, all the GMs, and all the managers, and all the employees, and all from down to top and top to bottom, Lord. I pray, Lord, whatever decision is made in this MNC Group, may it bring glory to your name, O Lord. I pray, Lord, bless and your favor be upon MNC Group, that your name will be glorified. Because let everyone know, Lord, in MNC Group, O Lord, is your presence, O Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you for your mercy and grace. We pray blessing, O Lord, upon PDMNC Center. We pray a blessing upon everyone serving in PDMNC Center. Thank you, Lord, for this wonderful privilege. We thank you and praise you for our city, Jakarta. Bless our city, Lord. Thank you for the blessings. Also bless our President, Bapak Jokowi, Vice President Maruf Amin, all the ministers, Bupati, Wali Kota, governors, and all the people's representative. And we pray blessing upon every church, every corner of this, and every center of this nation. I pray your word will be preached, O Lord. Pray your blessing, O Lord. We pray and give you all glory and honor in Jesus' name. Pastor. Thank you for a wonderful prayer. Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita buka tangan hati kita dan arahkan tujuan, karena kita memiliki tanggung jawab menyelesaikan pekerjaan Tuhan yang ada pada kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberimu perlindungan, kekuatan, dan damai sejahtera. Biarlah rohmu tetap menyala-nyala. Biarkan firman itu ada di dalam rohmu. Jangan biarkan masalah ada dalam rohmu. Kalau roh Allah ada di dalam kehidupanmu, pekerjaanmu, maka kemenanganmu adalah kemenangan Allah. Dan diberkatilah engkau keluar masuk, dan buah kandunganmu, janji Allah pasti digenapi. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang sepakat untuk mengerjakan kehendak Bapa, sama-sama katakan amin. Haleluya. Terima kasih.
Silakan duduk saat teduh sejenak.